Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Halo, baik Ibu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen satu persatu ya. Nisa, Hadir, Bu. Fairuz, Hadir, Bu. Mar'ah, Hadir, Bu. Prima. Hadir, Bu. Oh ya, sebelumnya siapkan buku dan pensilnya ya. Jangan lupa dicatat materi kali ini. Materi kali ini itu tentang transformasi geometri. Udah muncul belum set screen Ibu? Udah, Bu. Sudah, Ibu. Udah, Bu. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang transformasi geometri, Ibu mau ngasih tahu tentang tujuan pembelajaran dari transformasi geometri. Tujuan pembelajarannya itu, setelah melakukan proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat melalui kegiatan pengamatan. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan dan menjelaskan pengertian transformasi. Melalui kegiatan pencermatan masalah, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi benda-benda yang dapat dilakukan transformasi. Kemudian melalui kegiatan percobaan, siswa diharapkan dapat menggambarkan dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi. Terus melalui kegiatan penalaran, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah. Lalu melalui kegiatan pemahaman, siswa diharapkan dapat mengaplikasikan transformasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kali ini. Selanjutnya itu ada ilustrasi nih. Coba kalian amati ilustrasi pada gambar ini. Ada gambar apa itu di sana? Ada gambar transformer, Bu. Transformer, Ibu. Transformer. Kalau transformasi itu perubahan apa ya yang terjadi? Dari robot jadi mobil atau dari mobil jadi robot, Bu? Bentuknya, Bu. Ya, betul. Jadi transformasi itu bentuknya berubah ya, yang tadinya mobil menjadi robot. Kemudian ini ada gambar apa ini? Kota sama desa, Ibu. Kota sama desa. Nah, ini tuh disebutnya transmigrasi, perpindahan penduduk dari kota ke desa. Ada yang tahu nggak? Contoh kehidupan yang lainnya itu apa? Yang berhubungan dengan transformasi. Kalau transportasi, Bu? Transformasi kira-kira masuk gak tuh teman-teman? Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Coba Arin. Masuk Kira-kira nggak? ini masuk kayak transportasi masuk nggak? Masuk, Ibu. Kenapa bisa masuk? Soalnya dia pindah posisi. Pindah posisi. Apanya yang pindah posisi? Orang di kendaraan. Orangnya ya. Jadi transportasi itu alat kendaraan atau alat yang digunakan untuk orang berpindah, ya kan? Misalkan dari kota ke desa atau sebaliknya. Betul itu Prima, berarti contoh transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Jadi kalau kesimpulan kalian, transformasi itu apa sih? Sebelum Ibu masuk ke jenis-jenis transformasi, ada yang mau mengungkapkan? Aku, Bu.
Ya, silakan Mar'ah. Jadi transformasi itu adalah perpindahan perpindahan posisi suatu suatu benda dari posisi satu ke posisi yang lain, Bu. Iya, betul. Jadi, transformasi itu perpindahan ya dari dari posisi satu ke posisi lainnya. Seperti itu. Nah, lanjut ya ke jenis-jenis transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu dibagi menjadi 4. Ada refleksi, atau sering kita dengar itu pencerminan. Terus ada translasi, itu pergeseran. Terus ada rotasi, perputaran. Dan dilatasi, itu perbesaran atau pengecilan. Ini ya. Nah, tapi pertemuan kali ini Ibu hanya membahas tentang refleksi atau pencerminan. Yuk, sekarang kita masuk ke refleksi atau pencerminan. Nih, ada ilustrasi. Coba, ini ilustrasinya gambar apa? Orang, Ibu. Ya, orang. Sama bayangannya, Ibu. Ya, ini objeknya, orangnya, ini bayangannya. Nah, ceritanya di sini itu kacanya. Apa aja sih yang terjadi di sini? Bentuk orang dan bayangannya sama, Bu. Terus apa lagi? Besar badan orang dengan bayangannya juga sama besarnya, Bu. Ada lagi? Hanya terlihat di gambar tangan orang yang ditaruh di pinggang. Berbeda, Bu, dengan bayangan. Selanjutnya, yang lainnya ada tanggapan. Jarak objek satu ke cermin sama kayak jarak bayangan objek ke cermin. Iya, betul. Terus apa lagi? Tinggi Tinggi objeknya ya sama dengan tinggi bayangan. Iya, betul. Ada yang bisa nyimpulin nggak dari gambar ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi, refleksi merupakan suatu pencerminan yang memindahkan setiap bentuk objek ke dalam bayangan dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Ya, betul ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi, refleksi Pencerminan merupakan suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Nah, selanjutnya sini ke contohnya ya. Coba kita perhatikan gambar ini. Kita lihat bayangan ini ada bidang A, B, C, D, E. Nah, kita dapat memisalkan gambar atau bangun A, B, C, D, E. Kita gambar di sebuah kertas, kemudian kertas tersebut kita lipat. Nah, garis lipatnya itu bisa kita digambar berwarna pink. Lalu, terlihat di bagian sebelah kertasnya tampak sama-sama bangun A, B, C, D, E. Lalu kita cetak bangun tersebut dan menghasilkan bangun A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Begitu. Perhatikan ya gambar ini, ada gambar bidang A, B, C, D, E. Nah, ini gambar bayangannya, yang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Nah, gimana sih cara kita tahu kalau bayangannya itu bentuknya akan seperti ini? Yang tadi, sama seperti kita sedang bercermin. Tadi itu disebutkan oleh Prima apa? Jaraknya apa tadi? Jarak dari objek ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Ya, betul. Jarak
objek ke cermin dan dari cermin ke bayangan itu sama jaraknya. Berarti dari titik A ini ke cermin itu sama ya jaraknya dari cermin ke titik A aksen atau bayangan dari A. Nah, cara kita tahu kalau ini titik ini itu merupakan bayangannya, kita Dengan cara membentuk garis tegak lurus ya, Bu. Ya, betul. Nah, lalu garis tegak lurus digambarkan dengan apa? Apa siku-siku, Bu? ya ditandai dengan siku-siku ini. Artinya dia 90 derajat ya. Iya, Bu. Ya. Jadi, kita ambil garis tegak lurus, melewati si cermin ini, misalkan garis ini itu cermin, tarik terus sampai ke bawah. Terus kita buat titiknya. Titik A ini di sini jaraknya, berarti titik A aksen juga jaraknya sama ya, di garis tegak lurus tersebut. Nah, begitu juga di titik B. Kita buat dulu garis tegak lurus, kemudian kita lihat jarak dari B ke cermin, dan dari cermin ke B aksen atau bayangan itu sama ya. Begitu juga dengan titik C, titik D, dan titik E. Ini kenapa ya titik E kok tidak berpindah? Ada yang tahu? Coba Arin. Kenapa titik E tidak berpindah ya Arin? Karena titik E terletak pada garis refleksi titik awal dan bayangannya. Iya. Betul nggak itu jawaban Arin, teman-teman? Betul, Ibu. Betul ya. Jadi karena si titik E ini itu berada di garisnya, maka bayangannya juga berada di garis tersebut. Gitu ya. Jadi paham ya? Kalau misalkan kita mau mencerminkan sesuatu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat bayangan benda yang dicerminkan. Nah, dari contoh tadi dan ilustrasi tadi, kita dapat menyimpulkan nih. Jadi, sifat bayangan benda yang dicerminkan itu apa aja? Aku, Bu. Ada bentuk dan ukuran. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Begitu pula dengan aslinya, Bu. Ya. Contoh laki-laki sedang berdiri, bayangannya sama ya. Laki-laki juga sedang berdiri. Kemudian ada Selanjutnya ada jarak. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak aslinya ke cermin. Ya, selanjutnya apa lagi? Kemudian selanjutnya itu ada posisi. Selanjutnya ada posisi. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan yang aslinya, Bu. Ya, betul ya. Jadi, itulah sifat-sifat bayangan benda yang dicerminkan. 8. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi terhadap sumbu X. Saya, Bu. Jadi, refleksi terhadap sumbu X artinya sumbu X sebagai cermin, Bu. Ya, betul. Nah, sekarang kita nih perhatikan gambarnya. Ada gambar di contoh. Titik A samping. ini Ada berada di titik A, titik 2,3. titik B Berarti di 2 ke kanan, 4,1, titik C 2, di min 3,5 dan titik D di 5,2. 3. Nah, jika Berarti di sini kita ya titiknya. refleksikan terhadap sumbu X, 2,3. apa yang terjadi? Nah, Ada yang mau selanjutnya menjawab? menentukan bayangannya Saya, Bu. itu bagaimana? Ya, Tadi, silahkan Kalau dijawab. refleksi itu apa? Jadi, Jarak titik A jika antara direfleksikan benda terhadap sumbu dengan X akan menjadi cermin, 2,3. dan cermin Titik B akan dengan menjadi min bayangannya 4,1, titik C sama. menjadi min 3,5, Berarti dan jaraknya titik D ini menjadi kan 5,2, Bu. 2,3. Apakah betul teman-teman jawabannya seperti Berarti itu? ke kanan Ya, 2, betul ya, ke karena atas 3 kan? kita lihat di Ke sini. Jaraknya ke 3 ke sini. Nah, Berarti lalu kita hitung kalau juga dari kita dapat 0,0 ini. menyimpulkan 1, bahwa jika kita 2, memiliki titik P, X, berarti 2 Y kan, akan menghasilkan dan apa? X-nya. Kemudian Saya, Bu.
Jaraknya dari si cermin, menghasilkan si sumbu X, min Y, Bu. terhadap Ya, titik betul ini ya. itu tadi 3 ya. Berarti Ya. 3. 1, 2, 3. Berarti titik A aksen atau bayangannya ada di mana? Di titik 2, min 3. Ya, berarti 2, min 3. Kenapa 2, min 3? Karena tadi ya yang Ibu jelaskan itu jaraknya dari sini ke A dengan jarak dari sumbu X ini ke aksen itu sama-sama 3 jaraknya. Terus karena kita ngambil tadi yang tadi tegak lurus, garis tegak lurus, berarti jarak dari titik pusat terhadap garis yang tegak lurus ini tuh sama ya jaraknya, berjarak 2. Itu. Nah, contoh selanjutnya itu ada B. B ini ada di min 1, min 2 di sini titiknya. Nah, bayangannya itu berjarak berapa? 1, 2. Berjarak 2 ke atas dan berjarak 1 ke kanan. Berarti dari sumbu X ini berjarak 2 ya. 1, 2, dan ke kanannya juga 1. Berarti jaraknya berarti titik B aksen ini ada di mana? Titik B aksennya? Di titik min 1,2. Ya, min 1,2. Nah, dari dua contoh ini dapat disimpulkan, coba kita lihat. Yang A yang tadinya 2,3 berubah menjadi 2, min 3. Terus yang B yang tadinya min 1, min 2 berubah jadi min 1,2. Coba apanya yang berubah? Titik Y-nya, Bu. Titik Y-nya ya berubah, jadi ada minusnya ya. Yang tadinya 3 aja, ini menjadi min 3. Yang tadinya min 2 dikalikan min 1 jadi 2 aja gitu. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan ada titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan berubah menjadi A, min B, yaitu Y-nya berubah menjadi minus. Paham? Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu refleksi pada bidang koordinat, yaitu sumbu Y sekarang, terhadap sumbu Y. Artinya berarti sumbu Y ini sebagai cermin. Contohnya, nih ada titik A ini. Titik A ini ada di titik 2,2. Berarti coba kita lihat. 2,2 berarti 2-nya ke atas, jarak dari A ke sumbu Y-nya juga 2. Berarti titik dari si bayangan A ini atau A aksen juga berjarak 2 dari sumbu Y dan ke sumbu X-nya juga 2. Ada titik B. Titik B ini berada di min 3, min 1. Berarti min 3, min 1 ini berjarak berapa? Berjarak dan ke atas 1. Berarti jarak B aksennya juga 1, 2, 3, dan ke atas juga 1 ya. Jadi bayangan dari B ini apa? 3, min 1, Bu. Ya, berada di 3, min 1. Nah, sekarang kita lihat dari dua contoh tadi. Ada perubahan. Apa ini perubahannya? X-nya negatif, Ibu. Nah, X betul ya. Nilai X-nya berubah menjadi negatif. Yang tadinya 2 menjadi min 2.
Yang tadinya min 3 menjadi 3. Nah, dari 2 ini kita simpulkan, misalkan terdapat titik P, A, B. Kita cerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan P aksen, yaitu dengan titik min A, B. Jadi, jika diketahui sembarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel berikut. Nih, misalkan yang tadi sumbu X. Kalau kita misalkan sumbu X, tadi kata prima, Y-nya ya yang berubah. Ya, jadi Y-nya negatif. Jadi titiknya berubah menjadi X, min Y. Yang tadinya cuma hanya X, Y. Nah, terus tadi kata Arin, kalau sumbu Y itu yang berubah nilai X-nya jadi minus. Jadi, tadinya X, Y menjadi min X, Y. Nah, terus juga ini ada titik asal, itu 0,0, yang tadi ya titik asal itu. Nah, ini itu yang berubah di min X, di X-nya berubah menjadi min X, dan di Y-nya juga berubah menjadi min Y. Terus ada terhadap garis Y sama dengan X, ada juga terhadap garis Y sama dengan min X, dan ada juga Y sama dengan H, dan X sama dengan H. Nah, H di sini itu konstanta. Tahu konstanta? Nilai. Suatu nilai garisnya. Misalkan Y sama dengan 2. Berarti di sininya apa? X, 2 dikali, hanya tadi kan 2 dikurangi Y, gitu. Kalau X sama dengan 1, berarti hanya diganti 1 juga ya. Nah, selanjutnya mari kita mengecek kebenaran tadi, rumus-rumus yang kita tahu tadi, yang terhadap sumbu koordinat tadi, itu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Semuanya udah punya aplikasi GeoGebra belum? Sudah, Ibu. Punya, Bu. Udah punya. Nah, sekarang kita buka ya sama-sama. 21,5 misalkan kita masukkan. Titik A ini kita mau cerminkan. Titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu X dulu apa sumbu Y? Sumbu X dulu, Bu. Ya, boleh. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya itu dari sumbu X ini ke A berjarak 5. Sumbu X ke bayangannya juga berjarak 5. Benar ya, berarti rumusnya kalau ketika kita cerminkan terhadap sumbu X, itu akan berubah. Yang nilai X-nya tetap, nilai Y-nya berubah jadi negatif. Kita masukkan misalkan titik 4,3. Nah, titik 4,3 ini kita mau cerminkan terhadap sumbu, sekarang kita sumbu Y ya. Jadi kalau pakai GeoGebra bisa mengecek nih kebenarannya. Dari sumbu Y ini terhadap titik B, itu berjarak berapa? Berjarak 4 ya. Terus berarti bayangannya juga harus berjarak 4. Benar nggak nih? Berjarak 4. Betul ya, berarti berjarak 4. Cukup sekian dulu dari Ibu, sampai sini dulu. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Nah, Ibu akan memberikan tugas di Google Form ya. Ibu akan kirim ke grup. Jadi kesimpulannya apa yang kita dapatkan? Coba Putri, apa yang kita dapatkan tadi? Jadi hari ini kita belajar tentang refleksi. Nah, ada yang refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, terhadap titik pusat. Titik apa tadi? Titik pusat. Ya, titik pusat. Terhadap garis
terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan H, dan terhadap garis X sama dengan H. Itu, Bu. Coba Mar'ah. Sama, Bu, kayak Putri tadi. Jadi kita itu udah belajar transformasi geometri. Kan transformasi itu adalah perpindahan suatu titik dari posisi satu ke posisi yang lain. Nah, transformasi geometri ini tuh ada 4, Bu, tadi kan. Ada refleksi atau pencerminan, ada rotasi, dilatasi, sama satu lagi itu translasi. Nah, yang kita bahas sekarang itu refleksi, iya kan? Ya, pencerminan. Nah, tadi ada sifat refleksi itu. Yang pertama itu pokoknya ada jarak, terus ada bentuk dan ukuran, sama satu lagi itu satu laginya lupa, Bu. Mungkin sama yang lain, Bu. Fairuz, gimana? Mungkin sama seperti Mar'ah dan Putri, tapi saya mau menambahkan yang sifat tadi. Yang sifat itu satu lagi itu adalah tingginya. Ya, terima. Gimana? Ada tanggapan tidak tentang kesimpulan yang teman-teman tadi sudah paparkan? Hampir sama sih, Bu. Oh, hampir sama. Kira-kira ada tambahan lainnya nggak kesimpulannya? Paling rumus untuk pencerminan terhadap sumbu X itu rumusnya dari yang awalnya objeknya tuh X di titik X, Y, jadi bayangannya tuh di X, negatif Y. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, dari yang awalnya X, Y, pencerminannya itu jadi negatif X, Y. Paling itu sih, Bu. Itu ada. Sama, Bu, udah disampaikan semuanya, Bu. Sama ya. Oke, berarti kita simpulkan bersama ya. Belajar tentang transformasi geometri yang awal, tentang definisinya ya. Jadi kalau definisi transformasi tadi itu apa? Perubahan titik dari satu posisi ke posisi lainnya. Terus tadi juga ada contohnya itu tadi kayak apa? Kayak transformer, terus transportasi ya, kehidupan sehari-hari. Transmigrasi juga. Nah, refleksi tadi itu ada 3 sifat. Pertama, bentuk dan ukuran. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kemudian yang kedua itu jarak. Jarak antara titik atau objeknya yang dicerminkan terhadap cermin gitu, dan jarak dari cermin ke bayangan itu sama. Selanjutnya itu ada posisi. Posisinya itu berhadapan. Jadi, kalau misalkan kita angkat tangan kanan, kita melihat di bayangan kita atau di cermin itu, dia sedang mengangkat tangan kiri. Padahal karena kita saling berhadapan. Jadi, terlihat seperti itu ya. Terus juga kita tadi udah belajar ya tentang atau refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, titik pusat, X sama dengan Y, terus juga X sama dengan min Y atau Y sama dengan min X ya. Terus juga ada Y sama dengan H-nya itu konstanta, dan X sama dengan H-nya juga konstanta atau suatu nilai ya. Nah, mungkin sekian dulu dari Ibu sampai sini. Jangan lupa catatannya dikirim ya melalui Gform. Nanti Ibu kirimkan Gform-nya di grup. Dan juga, oh ya jangan lupa di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang translasi dan dilanjutkan dengan rotasi dan dilatasi. Jadi siap-siap ya. Sebelumnya kalian harus membaca dulu materinya.
untuk mengetahui. Kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu di selanjutnya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.